Nah, pada pagi ini sangat istimewa karena apa? Kegiatan ini berada di tingkat kecamatan, akan tetapi yang hadir adalah dari bapak-bapak, utamanya dari Bapak Dewan, mungkin dari bapak yang ada di dinas kabupaten. Harapannya apa? Nantinya apabila hal ini juga terjadi di masyarakat lain, tidak hanya di Kecamatan Tulaan, mungkin bisa dilibatkan Pemda. Dengan adanya Perda penanggulangan HIP, sudah barang tentu di sini ada pihak mana yang bertanggung jawab tentang HIP di Kabupaten Pacitan, sehingga masyarakat enak, Pak. Caranya kalau ada kejadian enak, mau kemana sudah jelas sesuai dengan Perda. Oh, nanti dinas yang menangani masalah HIP, masalah ini. Untuk merehabilitasi, oh masalah ini. Untuk masalah kemasyarakatannya juga jelas. Nah, untuk itu kami mohon pada Bapak anggota Dewan, mungkin dari dinas terkait SKPD ini bisa merumuskan mungkin nantinya adanya Perda. Kalau memang Perdanya sudah ada, itu kita tinggal mereview. Oh ya, Perda sudah ada, tinggal menyebarluaskan. Karena apa? Sampai saat ini masyarakat yang hadir saat ini mungkin juga belum menemukan Perda tentang HIP. Bu Rini ini sering punya kegiatan-kegiatan yang cukup inovatif. Kalau Pak Natsir itu sering menentang kebijakan, tetapi sebenarnya bagus ya. Kemarin Bob itu di MDGs di penunjang itu jelas kita menurut tim tidak boleh. Beliau itu ngeyel ya, tapi tidak apa-apa ya. Eyelannya beliau-beliau yang sering kita anggap gila ini justru menjadi masukan buat kami di Dinas Kesehatan. Terima kasih Bu Rini dan Pak Natsir yang sudah berjuang, walaupun awalnya dianggap ide-ide gila ya, tapi semuanya menuju kebaikan. Karena pada prinsipnya beliau berdua didampingi oleh teman-teman yang ada di Puskesmas. Saya rasa tidak menjadi orang yang istimewa kalau tidak ada teman-teman yang ada di belakang beliau. Jadi beliau ini surveinya cukup bagus. Satunya rekor pemegang HIV tertinggi di Kabupaten Pacitan, tepuk tangan untuk Bu Rini ya. Kemudian yang satunya pemegang rekor kasus TB tertinggi di Kabupaten Pacitan, sudah Dr. Nasir. Jadi surveinya cukup melek, tidak tidur, mohon maaf. Setelah Bubaan ada Arjo Sari, ada Ngadirojo 15-15. Tulaan 11, monggo Pak Natsir bekerja, lanjut Mas. Ini pergolongan umur tertinggi ada pada usia produktif 30 sampai 44. Jelas usia produktif, kemampuan seksnya juga pada puncak maksimal pada usia ini jelas faktor resiko ya. Lanjut Mas. Nah, strategi yang sudah kita lakukan dan rencana ke depan juga akan terus kita lakukan adalah peningkatan komitmen. Salah satu ending dari acara ini sebenarnya, kalau tadi ada Pak Camat yang diundang ya, ini karena kalau di Bubaan dan Tulaan ini banyak kasus tapi adem ayem, tidak ada geger. Tapi di kecamatan lain ya yang punya kasus itu 1, 2 geger. Pak Lurahnya menghendaki pasien ini harus dipaksa keluar dari desa ini. Ada lagi yang petugas surveillance saya diuber-uber biasa LSM yang membuntuti kasus. Makanya output dari kegiatan ini bagaimana ini tidak terjadi, bagaimana adem ayemnya Tulaan Bubaan ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain dari puskesmas yang lain. Barusan baru kasus pertama geger jam 12, minta pasien itu untuk segera dikirim ke rumah sakit. Ada lagi yang geger rumahnya harus dibom, ya Pak Triadi ya, di Lombok, Tonggo ya. Kemudian ada lagi anaknya tidak boleh sekolah, ini juga terjadi itu Pak Edi. Makanya teman-teman saya undang ke sini ya. Kemudian kewaspadaan dirinya terus kita
pelayanan ya. Rumah sakit tidak kurang-kurang memberikan fasilitasnya. Dengan kemarin ada ARV-nya sudah ready ya Pak Didi, jadi kita tidak perlu lagi harus mengirim, sekarang sudah ada di GFK. Kemudian prinsipnya temukan, obati, pertahankan. Pertahankan ini jangan sampai dari HIV menjadi AIDS ya, karena kalau sudah jadi AIDS itu sudah nunggu kalau Pak Naksir kemarin nunggu apa Pak? Istilahnya kemarin kemarin habis dari lintas sektor sudah ya tunggu waktu. Usahanya tinggal satu katanya Pak Naksir, yasinan ya. Kemudian peningkatan mutu ini terus kita lakukan, stigma dan diskriminasi salah satu upayanya ini ya. Ini awalnya tidak ada gejala, tidak ada apa, terus pokoknya enak. Siapa yang nggak tahu enaknya sebelum kena HIV itu mongsong ya. Jadi enaknya itu sebentar ya. Jadi banyak yang jajan di sana enak, jadi enak di sana enak. Gitu. Tapi 3 bulan kemudian enaknya baru terasa gitu. Ada yang pacaran enak pacaran sudah sampai melampaui batas, ternyata bulan kemudian baru terasa. Nah, terasa nggak enaknya itu yang seumur hidup ya. Dari HIV itu enaknya cuma sebentar, nggak enaknya yang sampai mati ya. Jadi saya mohon untuk dihindari kita putus sampai lamanya dengan cara hidup sehat dan juga pelayanan seksual ya, seksual yang normal saja kita sebagai manusia gitu. Jadi HIV itu awalnya enak, kemudian tidak enak jika dia sudah menyerang kekebalan tubuh ini. Ini mulai tidak enak. Kemudian daya tahan tubuh menurun. Kemudian daya tahan tubuh menurun. Nah, daya tahan tubuh menurun ini akan mengakibatkan mudahnya terjadi infeksi, baik infeksi jamur, bakteri maupun infeksi ganasan dan yang lain-lain. Ini infeksi oportunistik ini, infeksi yang seharusnya tidak terjadi pada orang-orang yang kekebalannya bagus, tapi pada orang yang daya tahannya menurun mudah sekali terjadi infeksi ini. Kena sedikit, batuk pilek sedikit, diare, terus gitu. Kemudian di Gubaan ada 3, kemudian masih punya celengan faktor risiko 7, Pak Agus. Ada 7 celengan, kita belum bisa menyentuh sampai sekarang. Jadi masih 3 simpanan 7 faktor risiko yang cukup tinggi untuk terjadinya HIV. Yang meninggal 1 kemarin, bulan kemarin. Kemudian untuk ini, maaf, investasi dana luar biasa. Asetnya ini luar biasa Pak Barto. Kita punya celengan 19 dari 10 penderita dan 12 yang meninggal. Masih bertahan dengan kondisi sekarang. Kemudian untuk gasan ada 4, ada 5 celengan. Kemudian untuk kali kuning Pak Jo nanti sampaikan mana. Banyak ini, kita punya 25 tabungan, kemudian 12 yang positif, reaktif, kemudian yang 6 sudah meninggal, masih 6 yang kita dampingi. Jadi sewilayah kami di wilayah Wisma Cobaan tadi masih punya 58 tabungan, kemudian 20 sekitar 33, nanti update lagi sekitar 36 Pak Rian ya. Sampai sekarang kita dapatkan 33 dan 9 sudah meninggal. Jadi 33 yang meninggal 9 yang tinggal dampingi sekitar 24. Nyata ya, jadi ini PR kami Bapak Ibu dari 58 kemudian dari 33 kasus yang sudah reaktif ini tentu saja bukan pekerjaan mudah buat kami. Itulah kenapa kami menghadirkan Bapak Ibu di sini, karena mungkin kami teman-teman di Puskesmas jangka kami tidak selebar atau tidak sekuat kalau mungkin didampingi Bapak Ibu dari KPNAD. Selama ini dalam hal pendampingan setelah kami menemukan kasus, kemudian kami treat di Puskesmas,
kembali dari rumah sakit tidak selesai pekerjaan kita di situ. Kami masih harus mendampingi penderita-penderita ini selama di rumah. Masalah lain juga yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Sebisa mungkin kami menghindari stigma atau diskriminasi pada pasien sehingga tidak terjadi gejolak secara horizontal di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah sebetulnya peran dari Bapak Kepala Desa sebagai leading sector di desa di wilayah. Alhamdulillah beliau-beliau ini cukup proaktif nih. Pada awalnya mungkin seperti kasus kemarin Pak Kades, Pak Agus, Bubaan, kita ketemu pada saat rapat kecamatan, beliau punya satu penderita HIV yang kondisinya sudah jelek. Pada awalnya beliau, aku mau pilih, mana Pak Agus? Aku mau pilih, terus pada saat itu kita bicara banyak di pendopo kecamatan. Saya sempat berbicara seperti ini, Pak, pendidikan jadi leading sektor di desa, pendidikan jadi contoh teladan di masyarakat. Kalau pendidikan memberikan stigma di masyarakat, memberikan diskriminasi, memberi contoh diskriminasi pada masyarakat, masyarakat pendidikan pun juga ikut akan mendiskriminasi. Di puskesmas kami ada kunjungan hamil pintar, di mana setiap ibu hamil kita akan berikan pelayanan terpadu 10 macam. Salah satunya adalah kita inisiasi untuk pemeriksaan HIV, anti-HIV apabila ibu tersebut mempunyai faktor risiko. Salah satunya jika suaminya adalah seorang perantau yang lebih dari sekian waktu, akan kita inisiasi untuk dilaksanakan pemeriksaan HIV. Dan dari pemeriksaan HIV di KIA yang kita dapat, kita sudah mendapatkan sekitar 2 atau 3 ibu hamil. Alhamdulillah kemarin yang Alesa negatif. Ya. Kemudian yang keempat adalah pelacakan berkala bersama malaria. Seperti tadi yang kami sampaikan, setiap 3 atau 4 bulan sekali kita dapatkan beberapa berita yang kita sudah curigai mengarah ke HIV. Kemudian feedback dari rumah sakit juga kita dapatkan untuk menambah penemuan kasus di wilayah kami. Lanjut. Jadi sejauh ini di puskesmas kami di Desa Bubaan, intervensi yang bisa kami lakukan hanya sebatas ini. Yang pertama adalah penemuan suspek, kami melibatkan masyarakat. Yang kedua dengan PITC. PITC itu kalau yang awam mungkin kalau di rumah sakit ada VCT, kalau di puskesmas kita bisa melakukan PITC. Jadi kalau VCT itu atas kesukarelaan dari penderita untuk periksa HIV-nya, tapi kalau PITC itu lebih pada petugasnya yang proaktif untuk mendorong klien atau pasien untuk memeriksa diri untuk anti-HIV-nya. Kemudian pemeriksaan laboratorium, kita di puskesmas disediakan regen untuk regen pertama untuk screening, ya, seperti itu screening. Jadi kita di puskesmas bisa melayani anti-HIV untuk regen pertama. Kemudian jika ditemukan reaktif pada regen pertama, akan kita rujuk ke klinik VCT di rumah sakit Dr. Darsono Majidari. Jadi memang biar memberi kesan pada masyarakat, perlakuan jenazah tidak berbeda-beda. Jadi sampai jenazahnya pun kita hindari agar tidak dibeda-bedakan atau didiskriminasi. Lanjut. Jadi permasalahannya seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu. Kami di puskesmas tidak semulus yang dengar, tidak sehebat yang dengar Pak Aris, jangan terlalu besar-besarkan ya. Yang pertama, dalam penemuan kasus, nama pertama yang terkena adalah PITC, Pak Aris. Pertama kali kita dilatih PITC, pertama kali waktu di Rima, dan itu kita sudah caknya Pak Aris, dan hasilnya seperti ini. Sekali lagi memang skill kami, saya dan Pak Rian, kemudian dari teman para medis pun sekali lagi perlu diasah, Mbak, karena ini sangat risky, itu beresiko, ya. Langkah awalnya di sini.
Jadi kami perlu mungkin pelatihan lagi atau mungkin yang lebih bagus lagi konselor HIV. Sekiranya Mbak dibiayai berapa ribu sih? Masuk pengangkat dewi. Tapi berapa? Gitu. Kemudian ada diagnosis untuk kami di tingkat puskesmas memang masih di raya pertama. Selanjutnya nanti kita serahkan di rumah sakit dan untuk memotivasi pasien, untuk mengedukasi pasien untuk melanjutkan pemeriksaan sampai raya kedua dan itu juga tidak mudah. Karena patungan tadi 1 juta untuk bareng-bareng wong 5 wis dikobrok sopo yang pertama. Kayak gitu sih timnya. Ternyata kayak gitu luar biasa Bu. Makanya sampai banyak kayak gitu kasus saya kayak gitu. Iya. SMS ke saya malam-malam. SMS-nya enak kalau misalnya SMS minta pulsa. Ya, Pak Rian minta pulsa. Lah SMS-nya, Pak Rian saya sudah pernah menggunakan jasa PSK. Baluras kok gile nih. Iya. Wes siap nggak apa-apa. Kali Kuning juga kayak gitu. Mereka SMS langsung. Oke, kapan-kapan ketemu sama saya. Biasanya kalau saya ngedukasi kasus di Bubaan, saya ajak kalau Sari, beda tempat. Enggak hanya di situ. Saya ngubeng jalan kaki jauh-jauh sana. Karena takut stigma sickness tadi. Ada yang tahu. Monggo Mas. Iki data HIV kita yang saya tadi aku kaget sama Mbak Aris sampai 36 ya kan, ternyata beliau sampai rekam medisnya ya saya percaya ya penemuannya sampai 36 malah mungkin lebih. Iya, ini 36 yang saya tangani ini semua ada dan 100% melalui hubungan seksual 100% ini lah piye ini 100% blok. Saya tanya melalui apa ya iya ngaku Bu ya insya Allah kita ada teorinya ada pendekatan sendiri jadi ini semua dan ini betul kurang lebih 58 lagi masih tabungan saya yang belum saya periksa. Saya melorot baris 58 munggah ning sono Masya Allah ya saya datang jalan kaki tinggalkan motor saya, plat merah saya hapuskan. Saya pakai plat merah, tapi ketika sudah di sana plat merah saya tutup. Saya nggak pakai baju dinas, pakai sepatu bot biasa. Saya datang ngubeng karena itu 58. Kalau saya kerja sendiri 58 orang ditambah 33 orang ini belum anaknya, belum bolo-bolone. Ini satu orang yang lebih parah lagi. Poin 9, panjenengan tahu poin 9 itu. Poin 9 adalah gundik. Gundik kuwi wanita simpanan, pikir nih. Gundik wanita simpanan. Setiap ada tenaga kerja dipakai, tinggal kalikan berapa. Saya pun bingung. Terus bingung berapa Mbak? Orang kehitung. Terakhir saya sama Mas Naryong ini di edukasi. Umat dah biar sampai wis karek ngitung ae, karek nambah. Makanya hari ini adanya panjenengan semua diharapkan kita ini bola saya kasihkan, monggo mau diapakan pacitan ini. Silakan karena saya jamin 2020 lebih itu kemungkinan besar penyakit lain menurun, HIV ini munggah. Kalau nggak perantau itu mesti bisa ditekan, tapi perantau. Lah piye awake dhewe sini ngoceh-ngoceh pas ning Kalimantan duwite akeh nyoblosne. Oke, kalau nyoblos Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi ini nyoblos HIV bar aja. Iki orang tua yang kena HIV ya. Orang tua kena HIV otomatis kemungkinan besar anaknya bisa. Ini kita langsung, tapi ada persetujuan dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya tidak menyetujuin, saya nggak bisa ngambil darahnya, nggak bisa. Ini alhamdulillah bisa. Saya edukasi, beliau bersedia untuk periksa anaknya, ya udah. Oke, kita periksa. Ini salah satunya.
Pak Rian, saya waktu presentasi 5 menit lagi. Oh iya. Ya wis. Rawol ya men. Iki monggo panjenengannya sendiri kayak gini. Untuk sahabat-sahabat sekalian, monggo panjenengan. Kalau lihat kasus kayak gini, endi yang harus dijukuk darah ini? Ya toh, ngendi? Seko tangane ora iso rek. Ya toh. Sekondine. Nuwun sewu Bu, saya cuma dua titik ngambil darahnya ini. Satu di kelamin, satu di tendon sini. Saya pompa. Ini dari Malaysia. Delalah Balbura kali kuning orang teko ini yang nggak bawa ini. Ini dari bandara 7 lapis dia menggunakan jaket. Ini wes buka. Ini, monggo. Benar. Iki kalau kita mendapatkan penderita HIV, manajemen kasus yang kita lakukan adalah beliau mau bersedia dilanjutkan penegaan diagnosa lanjutan, kita datang ke dokter Didik sama Pak Naryon, ini langsung kita edukasi di sana, periksa, saya tunggu sampai hasilnya keluar. Makanya saya selalu di feedback sama Mas Naryon ketika pasienmu positif, oke, biasanya gitu, gimana? Iki pasien yang wis armate, ya. Ini pasien yang armate, monggo. Iki wis mate kabeh. 1, 2, 3 saya datangi sebelum mate. Apa iki amanat terakhir? Ya wis, ora iso ngomongne, wis terima nasib ya wis. Penting wis. Itu kita edukasi Pak Nasir. Ya, sampai itu. Yang penting dia wis tobat intine. Yes, itu yang terakhir, semua meninggal. Semua meninggal. Ini tilik warga ini. Kalau Pak Bupati tilik warganya orang apik, kita tilik warganya ke kayak gini Bu. Ini yang diceritakan Dr. Nasir. Ini ada Bu Yuli, kecamatan. Ini ada Mbak Lura bagus. Itu Pak Jamate. Pak Jamate pertama tak kasih kan HIV giah gitu ini. Tak kayak ini baru gelem. Nah, aku bilang ya toh. Wis iki beliau akhirnya mau bersedia. Wis bagus juga wedi. Kayak ini salaman, kudu salaman. Gitu. Ini KPAD insya Allah yang kita akan kukuhkan. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, banyak hal. Ya mungkin saya mengawali untuk opening share-nya. Jadi pertama-tama saya juga terharu. Ternyata walaupun saya lihat Bu Rini, Pak Rian tertatih-tatih ya menangani kasus ini, ternyata juga dengan kesabarannya, ketelatannya juga berhasil. Ini dibuktikan, saya lihat antara masyarakat dan penderita itu sudah saling merasa nyaman. Nah itu memang yang nanti kita harapkan di Kabupaten Pacitan seperti itu. Jadi tidak ada istilah menjas atau stigma ya bahwa itu sesuatu yang buruk ya, penderita HIV/AIDS itu UDHA itu jangan sampai. Nah ini nanti untuk bisa dilakukan adopsi di tempat Bapak Ibu ya, mungkin selain di wilayah Kecamatan Tulaan ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu yang diundang ya dari puskesmas lain atau kecamatan lain ini sebagai wahana saya sebut benchmarking ya, studi banding ya ke puskesmas Bubang. Saya lihat ini nanti di tingkat kabupaten wilayah Tulaan atau puskesmas Bubang ini bisa dijadikan rujukan sebagai role model ya, model dari penanganan HIV/AIDS. Data banyak sekali. Maka tahun 2015 kami juga ke Kalikuning menggunakan komunitas pemuda peduli pernikahan dini. Kami turun ke lapangan memberikan sosialisasi bahaya pernikahan dini. Kemudian kami turun, ternyata yang nikah dini juga banyak sekali, terbesar itu di Kabupaten Pacitan. Kemudian ekses daripada pernikahan dini itu juga luar biasa. Ada ketidakmatangan secara fisiologis, kemudian mengakibatkan berbagai penyakit.
dan kami sangat peduli itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan, sebagaimana yang disampaikan Pak Anak sebagai forum Kabupaten Sehat, kami sebagai lembaga penelitian STKM kita peduli. Dan ini bulan Maret insya Allah kami akan melaksanakan KKN tematik Musdaya. Salah satunya yang akan kami bidik adalah bagaimana program edukasi dan antisipasi bahaya HIV. Dan kami akan mengundang nanti narasumber dari dinas terkait, utamanya dinas kesehatan. Monggo nanti kami undang mahasiswa yang mengundang untuk mensosialisasikan bahaya sekaligus antisipasi. Kami akan datang karena salah satunya adalah Kecamatan Tulaan yang kami akan KKN-kan. Ada Tulaan, Donorojo, ada Kebun Agung juga. Kebun Agung juga datanya cukup signifikan, ada 14 yang terdeteksi. Ya, ini ya perlu kita antisipasi. Maka kami selaku lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat concern itu, kami akan bergerak di bidang KKN yang bisa kami lakukan, kemudian pengabdian kepada masyarakat, para dosen kami akan turunkan dan mahasiswa untuk menyebarluaskan bahaya, antisipasi penanganan bahaya HIV. Ini ya penting. Ada edukasi, ada paradigma bagaimana orang yang terkena tidak didiskriminasikan. Ini ya penting. Jadi ini melalui forum yang terhormat ini kita semua harus kerja kolaboratif, tidak bisa sendiri-sendiri. Ada proyeksi 2020 sekian, Pacitan sangat terancam karena JLS ini sudah membuka ruang-ruang. Kalau Pacitan di malam hari, Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan bagaimana sepanjang JLS, kemudian stadion yang baru dibuka diresmikan pemerintah RI, Presiden kita yang dulu, itu bahaya juga. Bisa diintip itu bagaimana bahaya-bahaya itu. Dan mari kita bersama-sama juga ikut serta untuk mengamankan anak kita, menyambut bonus demografi, bukan petaka demografi. Karena ketika 2035 sampai 45 bonus demografi akan menuai kita bersama. Kalau yang menuai adalah orang-orang yang kena sakit HIV, sakit-sakit yang lain-lain, ini adalah bencana demografi. Ini yang singkat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pasien yang tertunda pemeriksaan anak sama ibunya karena menunggu BPJS ini bisa diselesaikan. Ini untuk dinas sosial. Dukungan selanjutnya adalah tentu orang-orang HIV ini jatuh kepada tingkat ketidakberdayaan untuk berdiri sendiri. Artinya butuh dukungan mungkin dari bank, mungkin dari dinas tenaga kerja. Artinya dalam tanda petik, kalau satu orang atau katakan kepala rumah tangga itu dia jatuh dalam status HIV, tentu bagaimana dia harus menghidupi keluarganya. Tentu ini butuh kepercayaan dari lintas sektor, dinas pekerjaan mungkin bagaimana menciptakan keluarga ini menjadi sesuatu yang mampu untuk bisa hidup. Terus di sektor lain, kami di rumah sakit kami sudah untuk layanan HIV, ARV insya Allah lancar. Cuman ada beberapa kendala untuk laboratorium, memang seharusnya kita ada pemeriksaan CD4 sampai saat ini rumah sakit belum bisa. Bisa tapi kadang-kadang itu gampang expired. Jadi nanti yang perlu kita lakukan adalah kerjasama dari dinas kesehatan, dinas puskesmas untuk selalu komunikasi sehingga kita bisa menjadwal mana yang harus diperpulang. Selanjutnya di rumah sakit ini sebenarnya teman-teman HIV kalau dia aman, dia sebenarnya tidak perlu ruangan khusus. Tapi di rumah sakit kita sudah ada namanya ruang tuli, sementara kita masukkan di sana karena HIV ini adalah penyakit yang imunokompromis. Ya. Jadi begitu dia jatuh HIV, ditakutkan begitu dia kena bakteri yang lain dia akan masuk. Ini kita sendirikan. Tapi sebenarnya tidak butuh ruang isolasi. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa penataan ruang isolasi ini juga lebih saya mohon untuk bisa dilengkapi sarananya. Sebelum sakit dia bekerja di Papua. Setelah sakit pulang, awalnya berubah ke Ponorogo, tidak koordinasi dengan desa, mungkin juga
Di sana ternyata tidak dilayani dengan baik, akhirnya dibawa pulang. Setelah itu Pak Rian menembusi ke desa, tetapi dengan tidak belak-belakan, istilah seperti itu. Saya desak, Pak, tolong dicek apa yang benar, seperti ini. Masalahnya apa, Pak? Sekali lagi, warga itu kok sekarang sudah pandai memberi kesimpulan bahwa orang ini aib, Pak Lurah. Duh, sampai kok ngerti, lah wong kulitnya bule. Nah, hal-hal semacam ini membuat kami sebagai perangkat desa sempat down. Belum lagi stigma masyarakat di sekitar kami yang tidak mau berkomunikasi dengan keluarganya. Akhirnya di suatu acara malam kami kumpulkan satu RT, kami inisiatif undang Pak Rian memberi penjelasan. Tetapi setelah diberi penjelasan itu pun reaksi masyarakat ke kami, ke desa itu beragam. Ada yang wong penyakit ngono kok pengen ngedoi, lah penyakit ngono kok oleh salaman seperti itu, Pak. Nah, akhirnya kami di saat pasien itu sudah parah dirujuk ke Pacitan, warga kami serentak untuk membersihkan rumah yang terduga itu.